This video is sponsored by myself. Overthinking. Banyak banget pendapat orang tentang definisi overthinking ini, tapi kita bisa sepakatin kalau misalkan overthinking itu ya kebanyakan mikir. Tentang apa? Tentang ya masa lalu atau masa depan. Saya bakal bilang kalau misalkan overthinking is the new galau atau galau 2.0, karena setahu saya jujur dulu overthinking itu nggak banyak dibilang orang, nggak banyak dipakai orang, nggak banyak dikampanyekan, nggak banyak digembar-gemborin. Yang banyak digembar-gemborin mah ya galau, karena ya gejalanya sama, cemas, kebanyakan mikir, sendu gitu. Tapi aneh nggak sih? Sekarang ada orang yang kayak bangga kalau misalkan dia itu lagi overthinking, kayak gue lagi overthinking nih. Hah? Gimana maksudnya? Ini kayak gue punya asma loh. Gue punya asma loh. Ayo dong. Gue anak indigo loh. Gimana maksudnya? Kalau misalkan dipikir sama pikiran yang jernih, orang-orang yang overthinking itu lebay. Mereka kebanyakan mikir tentang masa lalu, padahal kita sendiri tahu kalau misalkan masa lalu itu udah terjadi dan gak bisa diubah. Otomatis masa lalu itu ya di luar kendali kita. Kita juga terlalu kebanyakan mikir sama masa depan, padahal kita tahu kalau misalkan masa depan itu belum terjadi. Dan ya nggak tahu aja, karena perkembangan teknologi yang sangat cepat, kita nggak tahu besok itu bakal kejadian apa. Siapa tahu besok bakal kejadian ya kita meninggal. Jadi apa yang harus kita lakuin? Dalam buku Filosofi Teras karya Om Henry Manampiring ada sebuah teknik yang namanya STAR atau STAR. Ya STAR. Stop, think and assess and respond. STAR adalah sebuah teknik yang kayak memeriksa atau mendeteksi emosi negatif yang hadir, dan kita itu secara sadar membaginya ke dalam kategori-kategori tadi. Jangan biarkan peristiwa yang ada di depanmu menggoyahkan dirimu. Katakanlah kepada peristiwa itu, tunggu dulu, biarkan saya memeriksamu sungguh-sungguh. Ketika teman-teman merasa overthinking, coba deh pakai teknik ini, karena saya sendiri udah membuktikannya. Ini kayak iklan gak sih? Dulu saya overthinking, tapi setelah membaca buku Filosofi Teras karya Om Henry Manampiring dan mengimplementasikan STAR, saya tidak jadi overthinking. Terima kasih Om Henry. Stop. Sesuai artinya yang berhenti. Stop ya, kita harus berhenti agar emosi negatif tidak terus ada, tidak terus hadir. We have to stop it. Caranya gimana ya? Ya diberhentiin, di stop, di rem. Cara yang ampuh juga bagi saya ya, kita harus mensyukuri dan menerima bahwa kita tuh lagi overthinking. Tapi ya netral aja, biasa-biasa aja. Ajak si overthinking ini jadi teman kita. Kita harus berdamai sama yang namanya overthinking ini. Ibarat berteman sama manusia, ketika jadi temen nih, kita kan tahu seluk-beluknya. Nah, ketika kita berteman sama overthinking, kita tahu cara mengatasinya. Tapi yang paling pertama ya tadi, harus diberhentiin dulu emosi negatifnya. Think and assess. Ketika kita udah memberhentikan rasa negatif itu, kita kayak udah membangun tembok yang besar agar rasa negatif itu nggak bisa nembus ke dalam diri kita, nggak bisa mempengaruhi kita. Nah, temboknya udah ada. Nah, sekarang kita gimana caranya untuk membuat senjata agar si rasa negatif itu nggak muncul. Pikirkan, ini saatnya untuk kita agar kembali ngobrol sama diri kita sendiri. Coba keluarkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang simpel namun menohok, sehingga diri kita yang lagi overthinking ini nggak bisa ngasih pembelaan gitu. Contohnya gimana? Ketika kita lagi overthinking, coba tanya ke diri kita sendiri, apa rasa overthinking ini baik buat gue? Sebego-begonya kita, saya yakin kalau misalkan overthinking itu emang nggak baik buat kita. Coba pikirkan, assess, nilai apa yang ngebuat kita overthinking. Juga suka bilang kalau misalkan kita itu lebay, kita sering mencampur adukan antara fakta dan opini. Gimana? Misalkan muka kita lagi jerawatan, faktanya apa? Faktanya ya ada jerawat di muka kita.
kita, tapi opini kita apa? Gue jelek, gue oh ya, kenapa gue jerawatan padahal gue nggak keluar rumah. Semua opini ini harus dihilangin, karena kalau misalkan dibiarin nanti malah makin bahaya, teman-teman makin lebay. Nanti pas teman-teman jerawatan mikir gue jelek, gue nggak bakal dapat pacar, gue nggak bakal ada arti hidup di dunia ini. Apa coba, lebay kan? Fokus aja ke faktanya. Faktanya di sini apa ya? Ada jerawat di muka temen-temen, udah kan, netral, biasa aja. Nah sekarang gimana caranya untuk kita biar bisa mengatasi jerawat ini? Respond. Seperti bagaimana cara kita untuk menghilangkan jerawat tadi, respond adalah bentuk action. Ya kan tadi udah ada ininya nih, udah ada temboknya, senjatanya udah ada. Sekarang gimana caranya biar kita menyerang, biar kita mencabut akarnya, terus mengusir rasa overthinking ini jauh-jauh. It's our time to take an action gitu. Actionnya gimana? Ya mungkin bisa segi ucapan, memotivasi diri, membangun mindset agar rasa overthinking ini nggak bisa masuk ke dalam diri kita, ataupun ya action yang bentuk nyata yang bisa kita lakuin. Misal kan tadi ya, masih bahas yang tadi, faktanya apa? Muka kita jerawatan. Ya mengatasinya, solusinya ya pakai produk skincare misalkan, atau makan makanan yang sehat, atau mikir-mikir yang baik-baik aja, membuat pikiran kita jernih. Kendalikanlah yang cuman ada di pikiran teman-teman. Nah itu kan yang bisa kita kendaliin aja, tapi sadari juga bahwa banyak banget hal yang di luar kendali kita, eksternal, walaupun kita udah sebaik-baiknya mengendalikan diri kita gitu. Misal ya, teman-teman udah pakai produk skincare, tapi apa ya, jerawatnya nggak hilang-hilang, teman-teman nggak perlu kecewa. Ya berarti itu di luar kendali kita. Ya sadari aja, netral, tanpa ada emosi negatif. Biar apa? Biar nggak overthinking, biar damai. Apakah ketika kita overthinking kita perlu untuk melibatkan orang lain? Ya tentu aja boleh, karena kita ya makhluk sosial. Find social support. Tapi saya saranin libatkan orang-orang yang emang netral, maksudnya lagi nggak ada emosi negatif, nggak lagi overthinking. Karena kalau misalkan teman-teman melibatkan orang-orang yang lagi overthinking, ya nanti sama-sama overthinking juga. Mencari teman yang bisa membantu menyelesaikan masalah lebih baik daripada mencari teman yang hanya membantu kita untuk istirahat sejenak. Gusi Dandi. Asik. Itu alasan tadi kenapa saya saranin teman-teman buat cari orang yang bisa mengatasi masalahnya, karena yaitu teman-teman kan bisa apa ya, bisa nyabut akar permasalahannya, dibuang gitu, dibandingkan teman-teman nyari teman-teman yang bisa ngajak teman-teman buat hangout, buat jalan, atau bahkan buat mabok. Ya iya, pikiran teman-teman ke distract, teman-teman nggak mikirin emosi negatif itu, tapi ketika pulang teman-teman overthinking lagi. Jadi lingkungan yang baik adalah kunci. Ngomong memang gampang, ya emang gampang, tapi saya yakin kita itu bakal bisa. Sudah saatnya kamu menyadari bahwa kamu memiliki sesuatu di dalam dirimu yang lebih kuat dan ajaib daripada hal-hal yang memengaruhimu layaknya boneka. Jangan dibikin rumit, simple aja, pisahin mana fakta, mana opini. Nanti teman-teman kalau misalkan dibikin rumit, bingung sendiri. Nanti teman-teman pikirannya rusak sendiri. Kita tuh nggak bahagia karena kita ngizinin hal-hal yang nggak ngebahagiaan kita buat masuk ke dalam diri kita. Itu aja bisa, masa sih kita nggak bisa buat ngizinin hal-hal yang bisa ngebahagiain kita agar bisa masuk ke dalam diri kita? Karena yang nentuin diri kita buat bahagia ya diri kita sendiri. Tuh ya, itu aja buat video kali ini. Ini sebenarnya fokus aja ke teknik STAR, atau ya STAR. Stop, thinking, assess, and respond. Nah itu ya, 4 itu. Ini saya ngambil dari buku Filosofi Teras. Question of the day-nya, teman-teman kalau misalkan ngerasa overthinking, apa yang teman-teman lakuin untuk mengatasi rasa overthinking tadi? Itu aja buat video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah nonton. Thank you so much for watching, and I'll see you when I'm feeling happy.